Matan Komisariat Universitas Negeri Malang pada periode ini. Mungkin itu saja dari saya selaku sambutan dari Ketua Pelaksana. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua Pelaksana, penyelenggara, kenapa bedah buku, kenapa harus bertorik. Disusul dengan sambutan yang kedua, yakni sambutan mewakili dari Ketua Matan UM, Ketua UM kepada Al-Mukarram Sohib Aslam Ramadan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat serta suasana yang berbahagia ini. Kemudian sholawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah. Yang saya hormati pembina dan penasehat Matan, yang saya hormati Gus Muhammad Salas selaku Ketua PC Matan Kota Malang, yang saya hormati Ustadz Izul Muto selaku pemateri dari Zawiyah Ar-Raudhah, yang saya hormati Sohib-sohibah Matan dan juga peserta bedah buku Kenapa Harus Bertorikoh, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan sedanten. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung dan mempersiapkan acara ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Tujuan dilaksanakannya bedah buku Kenapa Harus Bertorikoh adalah untuk menjelaskan apa itu torikoh, mengenalkan torikoh, serta menjelaskan keterangan-keterangan apa yang mengharuskan kita untuk bertorikoh sesuai dengan isi dan redaksi dari buku yang akan kita bedah ini. Harapan dari dilaksanakannya bedah buku Kenapa Harus Bertorikoh adalah kita menjadi lebih mengenal itu stimulus dan penguat kula lan panjenengan sedanten untuk bertorikoh. Kami berharap selama acara ini kita semua dapat bekerja sama dengan baik dan saling mendukung sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terakhir, kami tidak lupa mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada acara ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Demikian sambutan dari kami. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Sohib Aslam Ramadan yang telah memberikan sambutan selaku Ketua Matan UM. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni acara yang ketiga, acara inti kita pada sore hari ini,
bedah buku Kenapa Harus Bertolikoh oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Izul Muto LC SHC dari Jawiyah Ar-Raudhah DKI Jakarta, yang mana dalam hal bedah buku ini akan dipimpin oleh moderator beliau Sohib Faisal Muzaki, dan akan memimpin jalannya bedah buku pada sore hari ini. Kepada beliau moderator Sohib Faisal Muzaki, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala fadla ala bani adam bil ilmi wal amal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati pembina Matan Universitas Negeri Malang, yang kami hormati pemateri pada kali ini Ustadz Izul Muto LC SHI, yang kami hormati Ketua PC Matan Kota Malang sahabat Muhammad Salas SPD, yang kami hormati Ketua PC, Ketua Matan Universitas Negeri Malang, Sohib Muhammad Aslam. Ya, marilah pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam acara bedah buku ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, pada sore ini kita membahas tentang sebuah bedah buku yang sangat penting sekali. Kenapa sih kita harus berthariqah? Nah, kalau dawuhnya Kyai Haji Muhammad Yahya dalam kitab Miftahul Jannah, beliau mengatakan bahwa saat ini memang harus penting kita untuk berthariqah, walaupun syariat kita belum genap atau belum sempurna. Tapi kalau dulu orang yang berthariqah itu memang harus yang syariatnya itu harus sudah tertata dulu. Tapi menurut Kyai Haji Muhammad Yahya, beliau mengatakan bahwa saat ini berthariqah itu tidak harus syariatnya yang sudah genap atau lengkap, tapi semua orang itu harus berthariqah. Nah, untuk itu sebelum bedah buku kenapa kita harus berthariqah dimulai, saya bacakan CV dari pemateri. Ya, beliau bernama Haji Muhammad Izul Muto LC SHMA, jenis kelamin laki-laki, alamat sekarang Jalan Tebet Barat 8 nomor 50 Jakarta Selatan. Beliau saat ini berada di Jakarta. Terus agama Islam. Nah, ini ada nomor telepon bagi yang mau menghubungi beliau, nanti bisa dicatat, mau konsultasi bisa dicatat. Ya, ini nomor telepon beliau 085 649 033 002. Nah, ini nomor telepon beliau bisa dicatat 085 649 033 002. Terus riwayat pendidikan, beliau ini alumni dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terus kemudian melanjutkan magisternya di Darus Sunnah International Institute for Hadith Science. Angel. Terus beliau juga pernah mondok di Pondok Pesantren Al Falah. Beliau juga pernah mondok di Pesantren Al Falah Ploso.
terus mengikuti kursus di berbagai kursus di Pare, yaitu BEC Pare, Webster Pare, HEC 2 Pare. Dan juga pernah tabarukan kepada Habib Umar bin Hafid, Syekh Al-Mursyid Dr. Yusri Rusdi Asaid Hasani. Nah, dan lain-lain, karena masih banyak sekali. Terus kegiatan beliau ini adalah Imam dan Wakil Ketua Yayasan Ar-Raudhah Al-Ihsan Foundation Jakarta, Dewan Pengasuh Yayasan Al-Fatah Ploso Kediri, founder dan cukup founder dan ULC Institute Bimbingan Belajar dan Kurs Multibahasa. Yang keempat, mengajar sebagai asisten dosen peneliti di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan masih banyak lagi kegiatan beliau. Jadi beliau ini memang orang yang sangat wow sekali dengan berbagai pengalaman, dengan berbagai kegiatan ini. Nah, kepada beliau Ustadz Izul Muto kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'da la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Suasananya memantul. Suaranya mantul-mantul. Baik. Alhamdulillah. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati dan juga saya taati penasihat daripada matan Agus Muhammad bin Abdurrahman Yahya dan juga pembina matan Dr. Haji Kusyairi MPD, Dr. Faris Khairul Anam, dan juga Ketua PC Kota Malang, Gus Sahib Muhammad Falas, dan juga Ketua Matan Universitas Negeri Malang, Mas Aslam Ramadan, dan juga para hadirin semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dirahmati, dijaga juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk malapetaka dan bahaya. Disampaikan hajat-hajatnya, dimudahkan urusannya, dijadikan insan-insannya semakin hari semakin baik, semakin dekat dengan Allah, dan semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga suara saya cukup jelas ya. Apakah suara saya cukup jelas Baik. Nanti mohon diingatkan apabila suara saya kurang jelas atau terputus, agar tidak kehilangan momen untuk mengikuti daripada kajian insyaallah penuh keberkahan ini. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada host atau moderator, ini waktunya berapa menit untuk saya untuk bisa menyampaikan inti daripada buku Kenapa Harus Berthariqah. Suaranya kenapa bengong-bengongin ya? Apa cuman di mikrofon saya? Baik, saya kembali kepada moderator. Ini saya diberikan waktu berapa menit untuk presentasi intisari daripada kitab. Berapa? Untuk presentasi lanjut tanya jawab. Sekitar berapa menit? Suaranya terputus-putus. Sampai jam 5 aja di jam. Baik. Syukran jazilan. Baik. Kitab ini atau buku ini aslinya adalah nama aslinya adalah Husnul Ta'atuf fi Bayani Wujubi Suluki Ahli Tasawuf. Karya daripada Syekh Al-Alim Al-Hafidh Sayyidi Syarif Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrahu wa nawwara dharihahu.
Ini adalah salah satu daripada keluarga ataupun salah satu daripada Trah Ghumari, yang mana ini yang sangat mulia sekali, karena dalam satu keluarga tidak ada satupun daripada keluarga itu kecuali menjadi ulama. Dan ulama-ulama bukan ulama-ulama sekaliber hanya sekedar ulama-ulama sekitar, tapi juga ulama internasional. Dan itu diakui oleh ulama-ulama sedunia, hatta era sekarang ini. Dan murid-muridnya sampai sekarang masih banyak. Sayyidi Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari ini murid-muridnya diantaranya sekarang yang ada itu adalah Syekh Dr. Ali Jum'ah, Mufti Mesir Sabiqon, ada Syekh Dr. Muhammad Sa'id Mamduh, ada juga Syekh Al-Alamah Al-Mawfurlah Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, dan juga masih banyak sekali murid-muridnya daripada beliau, Syekh Yusri Jabir Hasani, Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz Muhammad Siddiq Al-Ghumari, dan juga guru-guru yang lain baik di Timur Tengah maupun yang ada di Mesir serta di belahan dunia lainnya. Kitab ini beliau tuliskan untuk mempermudah dan juga memberikan khazanah bahwasanya kita semuanya sebagai umat yang Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, ketika yang ditanya tidak hanya mahwal Islam, mal Islam, tapi juga mal iman, dan yang terakhir adalah mal ihsan. Bahkan yang terakhir ditanyakan oleh malaikat Jibril pada Rasulullah SAW dalam hadis Jibril itu adalah yang ditanyakan adalah tentang kiamat. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha a'lamu minas sa'il. Artinya, ketika kita sebagai seorang yang muslim beriman kepada Rasulullah SAW, kita juga wajib mengimplementasikan yang namanya Islam, yang rukunnya sudah kita ketahui bersama ada 5, iman rukunnya ada 6, dan juga ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya, ini adalah ketika beribadah kita seolah-olah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak merasakan itu, maka seolah-olah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep inilah yang disebut dengan ihsan. Ihsan inilah ijawantah daripada thariqah. Thariqah itu adalah dari kata-kata poroko, yang diartikan oleh sebagian ulama poroko dalam bahasa Arab artinya adalah mengetuk pintu. Mengetuk pintu. Sehingga kalau misalkan thariqah adalah ketukan-ketukan kepada zat yang maha kuasa agar membukakan hati dan kemudian bisa mudah untuk mendapatkan anwar asrar daripada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ijawantah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang mengatakan thariqah dari kata-kata thariq, artinya adalah jalan. Jalan berbeda dengan syari'. Syari' jalan raya. Kalau thariq adalah jalan kecil, atau bisa kita sebut sebagai gang, ataupun mungkin lebih kecil lagi yaitu adalah trotoar, yang mana yang bisa masuk ke dalamnya hanya beberapa gelintir, alias tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya, dan mungkin tidak semuanya diberikan kesempatan untuk mencicipi thariqah. Alhamdulillah di Matan Universitas Negeri Malang ini banyak yang kemudian berminat untuk belajar tentang thariqah. Ini luar biasa. Karena kebanyakan thariqah itu diawali ataupun diminati oleh orang-orang yang sudah lansia. Karena katanya kalau orang yang sedang thariqah, orang yang masih muda berthariqah, nanti tidak bisa bermain-main, tidak bisa kemudian bebas. Ini adalah suatu perspektif yang banyak tersebar ataupun banyak yang menghinggapi di mindsetnya orang-orang muda sekarang ini. Baik, para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin untuk share screen untuk kemudian agar kita bisa menyelesaikan sampai nanti jam 5 insyaallah. Materi yang saya sebutkan ataupun yang saya tuliskan di dalam slide ini adalah materi-materi yang sudah ada di dalam buku. Jadi bukunya tidak tebal, tipis, bisa dibaca satu kali duduk bisa selesai. Tapi mempraktekannya butuh bertahun-tahun karena mengandung makna yang tinggi serta kemudian kita harus istiqamah di dalam melaksanakannya. Baik, kita awali dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sahib dan sahibah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus berthariqah? Ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Kenapa? Karena di era sekarang ini semakin dekat dengan akhir zaman, semakin dekat dengan kiamat, kalau kita sebut saja, adalah akhir daripada isi daripada bumi ini, dan juga makhluk-makhluk yang lain
maka semakin penting dan sangat darurat, emergensi kita mengetahui dan ikut untuk meramaikan thariqah. Kenapa kok bisa seperti itu? As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari di dalam kitab Husnul Talatuf fi bayani wujubi at-tasawuf menjelaskan beberapa hal. Pertama, makna tasawuf itu sendiri apa? Kemudian yang bagian kedua, di landasan daripada tasawuf itu apa? Ketiga, potret ulama thariqah. Siapa saja ulama thariqah yang bisa jadi rujukan, yang bisa jadi suri tauladan, bisa kita jadikan panutan. Sehingga tidak salah di dalam kita mengikuti daripada thariqah. Kemudian, bagaimana dalil daripada berthariqah? Selain itu, As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani radhiyallahu anhu ini juga menjelaskan hal-hal yang penting diketahui oleh seorang salik, orang yang menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala melalui thariqah. Itu adalah bagaimana adabnya dalam berthariqah, adabnya bersama dengan syekh atau guru, bersama dengan teman, bersama dengan masyarakat umum, bersama dengan ilmu dan lain sebagainya. Dijelaskan juga di dalam kitab yang sederhana namun penuh makna ini. Kemudian fondasi thariqah serta implementasi serta kedudukan daripada thariqah itu seperti apa? Karena di era sekarang ini ada yang mengatakan bahwasanya thariqah itu tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an, tidak ada dalilnya di dalam sunnah Nabi. Bahkan Rasulullah SAW yang merupakan panutan kita, laqad ja'akum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Itu tidak mencontohkan thariqah, tidak mencontohkan yang namanya kegiatan-kegiatan thariqah. Ada yang kemudian mengklaim seperti itu. Maka perlu kita ketahui fondasi dari thariqah itu apa. Dan kemudian di akhir nanti penutup ataupun kesimpulan daripada kitab yang sederhana ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sahib dan sahibah Matan Universitas Negeri Malang dan semua partisipan Zoom ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah makna tasawuf. Makna tasawuf sendiri oleh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, beliau mengatakan, ini sudah saya sebutkan di awal tadi sebagai muqaddimah bara'atul istihlal, bahwasanya torq artinya mengetuk. Jadi kalau misalkan kita ikuti makna thariqah dari kata-kata torkun ataupun memukul ataupun mengetuk pintu, artinya kita mengetuk pintunya Tuhan sehingga kita bisa masuk ke dalam pintunya Tuhan, sehingga kita kemudian bisa menjadi bagian daripada ahlullah, keluarga daripada Allah Subhanahu wa taala dengan artian yang taat dan mengikuti aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah yang tidak lain merupakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sufi, kalau kata Sayyid Abdullah, itu adalah orang yang beribadah dengan hati yang bersih. Hatinya diisi dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah yang banyak dan kemudian bertasbihlah di pagi hari ataupun di petang hari. Ini adalah ejawantah daripada thariqah yang kemudian diejawantahkan oleh ulama-ulama yang memiliki ahwal, memiliki maqamat, yang mana maqamat dan ahwal tersebut adalah merupakan fadl dan minnah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau, sehingga kita lebih mudah memahaminya. Karena ada dimensi-dimensi yang mungkin kita sebagai orang yang awam kita tidak bisa memahaminya secara langsung, akan tetapi kita butuh sosok ulama yang memiliki ahwal dan maqam yang sampai pada derajat itu. Contoh sederhana misalkan, kalau misalnya kita membaca sebuah kitab, kita pernah belajar kitab nahwu, sharaf, balaghah, mantik, ataupun kitab-kitab yang lain, fikih, arud, qawafi, atau misalkan mustalahul hadis, ulumul Quran. Semuanya memiliki tingkat masing-masing. Tidak mungkin kita memberikan yang namanya ilmu nahwu kepada anak yang masih usia PAUD ataupun masih TK. Maka yang terjadi adalah tidak akan bisa menangkap daripada apa itu nahwu, apa fungsinya nahwu itu. Sama di dalam thariqah, ada hal-hal yang perlu kemudian kita dibantu oleh seorang yang memiliki kapasitas. Di dalam thariqah ada yang menyebutnya dengan sebutan mursyid, ada yang menyebutnya sebagai khalifah, ada yang menyebutnya sebagai muqaddam, ada yang menyebutnya sebagai murabbi. Ini adalah perbedaan nama saja. Pada intinya adalah seorang pembimbing yang mempunyai kredibilitas dan memang kredibel di bidangnya, sehingga tidak menjadikan murid-muridnya bingung ataupun bahkan tersesat. Maka perlu yang namanya thariqah ini. Jadi beribadah semacam ini di dalam hadis Rasulullah SAW disebut dengan sebuah hal yang hasanah. Maka
jalan yang dituju dengan cara-cara yang hasanah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, ini disebut tarikat hasanah. Seperti Rasulullah mengatakan dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru fa'ilihi min ghairi an yanqusalahu syai'un. Begitu pula sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajru fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ghairi an yanqusa minhu syai'un. Orang ketika memberikan contoh yang baik dan kemudian ditiru oleh orang yang lainnya, maka dia mendapatkan pahala daripada orang yang menirukan itu tanpa mengurangi pahala daripada orang yang meniru. Sebaliknya juga seperti itu. Ketika seseorang memberikan contoh yang jelek dan ditiru oleh orang lain, maka selama orang lain itu melakukan kejelekan itu, orang yang memberikan contoh akan mendapatkan sawab berupa dosa daripada contoh yang dia berikan. Maka kalau misalnya thariqah itu tidak bertentangan dengan aturan main, aturan syariat tentunya, yaitu aturan yang dibawa oleh Rasulullah SAW melalui hadis Rasulullah, melalui Al-Quranul Karim, maka itu disebut dengan thariqah hasanah. Baik, ini yang perlu kita perhatikan. Suatu saat, Al-Imam Abul Qasim Al-Baghdadi, ini adalah Sayyidut Ta'ifah, dijuluki sebagai pemimpin daripada komunitas ataupun golongan ataupun kelompok ahli tasawuf atau kelompok atau sufi. Wasu'ila al-Imam Abul Qasim al-Junaid Sayyidu Taifah 'an tasawufi faqala tasfiyatul qalbi an muwafaqatil bariyah wa mufaraqatil akhlaqit tabi'iyyah wa ikhmadu sifatil bashariyah wa mujanibatu dawa'in nafsaniyah wa munazatu sifatir ruhaniyah wa ta'alluq bil ulumil haqiqiyyah wa istimalu ma huwa awla 'ala al-abadiyyah wa nasru li jami'il ummah wal wufa'u lillahi 'ala al-haqiqah wa tiba'ur rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi syariah. Inti daripada sebuah tasawuf, ajaran daripada tasawuf itu sendiri, kata Sayyidut Ta'ifah, ini adalah pimpinan daripada kaum sufi, pengamal ilmu tasawuf, yaitu adalah membersihkan hati sehingga hati tersebut itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghindar ataupun menjauhkan daripada akhlak-akhlak, karakter-karakter manusiawi yang itu tidak baik. Ikhmadu sifatil basyariyah. Sifat basyariyah dikekang, ditahan, diarahkan, dididik sehingga tidak kemudian menjerumuskan terhadap sang insan. Mujanibatu dawa'in nafsaniyah, menghilangkan ataupun menjauhi daripada panggilan-panggilan, seruan-seruan nafsu yang tidak baik tentu. Karena nafsu ada macam-macam. Dalam Thariqah Naqsyabandiyah misalkan, ada yang namanya nafsu bertingkat-tingkat. Ada nafsu tuma'ninah. Kalau tuma'ninah adalah nafsu yang nyaman dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lawamah, ada ammarah. Nafsu amarah ini yang kemudian banyak menjadikan seseorang itu menjadi tergelincir. Ada yang kemudian mulhimah dan lain sebagainya. Ini adalah nafsu-nafsu yang perlu dikendalikan. Karena kita tidak bisa menghilangkan nafsu. Karena nafsu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sepaket dengan akal. Ketika Allah menciptakan akal, nafsu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diturunkan di dalam diri seorang manusia. Maka nafsu sama akal ini kemudian senantiasa bersaing untuk kemudian menghantarkan kepada hal yang positif atau negatif. Maka nafsu ini nggak bisa dihilangkan tapi bisa dikendalikan. Mengendalikannya dengan apa? Senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai penghantarnya. Dengan cara memperbanyak berzikir, mengikuti daripada aturan mainnya syariat, mesti tauladan Rasulullah, ulama-ulama yang jadi suri tauladan, ulama Rabbani. Selain itu, kata Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, dikatakan wa munazatus sifatir ruhaniyah. Memasukkan sifat-sifat ruhani. Karena di dalam jisim kita itu ada ruh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyinggung di dalam Al-Qur'an Karim. Yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ketika seorang ataupun manusia bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu ruh, katakan qul ar-ruhu min amri rabbi. Ruh adalah perkaranya Tuhan yang Maha Kuasa. Tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit kepada manusia. Maka ruh ini adalah sesuatu yang ada, namun keberadaannya pun kita tidak tahu di mana. Apakah ruh itu adalah nyawa, atau nyawa itu berbeda dengan ruh? Apa ruh itu berada di dalam jantung ataupun hati kita, atau ruh ada di kepala kita, atau di tangan, kaki, ataupun tubuh kita?
Di sebelah mana? Tidak diberikan secara spesifik pengetahuan itu pada kita sebagai orang-orang yang masih belajar menapaki jalan ketuhanan. Akan tetapi orang-orang yang ruhnya sudah terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu kanaha kawkabun durri yuqadu ila akhir ayat. Allah nurus samawati wal ard. Allah ya yang memberikan cahaya langit dan bumi. Cahaya tersebut kemudian menyebar dan tidak semuanya orang kemudian bisa menerima dan memahami cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang ruhnya bersih. Tasfiyatul qalbi wa tasfiyatur ruh adalah bagian daripada tasawuf itu sendiri. Kemudian ta'alluq bil ulumil haqiqiyah. Berkelindan, berkesinambungan, terus terikat dengan ilmu-ilmu hakikiyah. Ilmu yang sifatnya adalah kesejatian. Bukan hanya sebatas yang zahir. Kalau kita belajar fikih, ilmu yang penting. Kita belajar ilmu-ilmu, nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, ilmu yang penting. Akan tetapi ilmu yang lebih penting daripada itu adalah mengetahui hakikat sesungguhnya kita berada di muka bumi ini untuk apa. Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya apa manusia itu di muka bumi ini? Tak lain tidak bukan hakikatnya adalah kita adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan nanti ketika kembali semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Wa may yad'u Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian itu diciptakan dengan sia-sia, abatan, tanpa guna, tanpa daya, tanpa manfaat? Wa annakum ilayna turja'un, kalian menyangka tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah. Ini ada istifham ingkari. Pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini sudah ada jawabannya. Dan jawabannya sudah jelas, pasti kita diciptakan ada manfaatnya, bukan abad. Dan kita pasti turja'un, akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua akan mengalami itu. Wa isti'malu ma huwa aula 'ala al-abadiyah, menggunakan sesuatu yang lebih utama untuk selamanya. Karena dunia hanya sementara, setelah itu kita harus berpindah dari satu dimensi ke dimensi lain. Dari satu alam ke alam lain. Namun dari satu alam ke alam lain, ada seleksi, ada verifikasi, ada fit and proper test. Ketika kita sudah mati nanti, akan ditanya buat apa hidupnya, dari mana uang didapatkan, rezekinya digunakan untuk apa, waktunya dihabiskan untuk apa. Semuanya diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita sebagai pemimpin organisasi, misalkan Matan, dimintai LPJ untuk dipertanggungjawabkan di depan daripada khalayak para partisipan, para anggota. Tapi kalau yang meminta pertanggungjawaban adalah Allah SWT yang memberikan semua fasilitas kita di muka bumi ini, maka tidak ada yang terlewatkan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Wafa lillahi al haqiqah, itulah maksud daripada wafa lillahi al haqiqah, memenuhi janji kepada Allah secara hakikah. Karena kita sudah berjanji, namun kita ala qadarillah dilupakan atau ditakdirkan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lahir di muka bumi ini, sebelum lahir daripada rahim ibu kita sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu alastu birabbikum? Qala alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Kita sudah bersaksi bahwasanya Tuhan adalah Allah semata dan kita bersaksi dan berjanji untuk kemudian memenuhi daripada apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kata Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi Sayyidu Taifah wa tiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi syariah. Mengikuti Rasulullah di dalam syariatnya. Maka dusta apabila seseorang menganggap ataupun mengklaim, mengaku seorang yang mengikuti tasawuf kalau dia bertanya syariah. Misal, saya adalah penggemar tasawuf, tapi dia tidak salat. Penggemar tasawuf, tapi dia tidak melakukan zakat, puasa, haji. Ini adalah bukanlah seorang sufi yang hakiki, karena sufi tidak akan pernah
terlepas daripada syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, sahibah, partisipan yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qasim Mujaddid al-Baghdadi Sayyidu Ta'ifah. Kemudian yang kedua, landasan tasawuf itu apa? Tak lain tak bukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Allah SWT dalam Al-Baqarah 46 mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan memenuhi Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ini adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang menyangka dia akan bertemu dengan Tuhannya pasti dan juga dia akan kembali kepada Tuhannya. Kalau dia merasa aman, mimakrillah, aman daripada rekayasanya Allah Subhanahu Wa Taala, aturan mainnya Allah, berarti dia tidak menyadari bahwasanya dia akan bertemu dengan Tuhannya dan dia akan kembali kepada Tuhannya. Dan semuanya di hadapan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang berguna kecuali hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada pada waktu itu, pada hari kiamat tidak ada yang bermanfaat. Mal, harta, banun, anak, keturunan, cucu, cicit, zuriyah, tidak ada faedahnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang pada Allah dengan qalbin salim. Qalbin salim, hati yang selamat, inilah tujuan daripada kita bertariqah, kita bertasawuf. Maka Al-Quran dan Sunnah menjadi acuan dan landasan utama di dalam bertariqah. Asal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam Lujani Dani fi Manaqib Syekh Al-Qutb Ar-Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebutkan di dalam manaqib tersebut menyebutkan, jangan engkau membenci seseorang ataupun engkau mencintai seseorang illa ba'da ardi af'alihi 'ala sunnah, 'ala kitab wa sunnah, illa ba'da ardi af'alihi 'ala kitab wa sunnah, kecuali setelah engkau mencocokkan, menyesuaikan dengan Al-Quran, Al-Kitab, wa sunnah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Kenapa kata Syekh Abdul Qadir Jilani kok seperti itu? Kaila tuhibbuhu bil hawa wa tabghaduhu bil hawa. Allahumma shuna fahati radwani alaihi wa amidana bil asar allati awda'adaha ladayh. Kenapa? Agar kemudian tidak menjadi seorang yang dia itu mencintai karena nafsu, hawa nafsu, dan juga membenci karena hawa nafsu. Jadi landasannya jelas, tasawuf adalah Al-Quran dan Sunnah. Baik. Ayat ini disebutkan di dalam surat Al-Ma'un surat 4 dan 6. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Kok bisa salat lalai? Padahal salat adalah media berkomunikasi kepada Allah yang Maha Kuasa. Di dalam salat saja lalai, lalu bagaimana di luar salat? Ini karena apa? Karena adanya kelalaian, adanya yang namanya kebiasaan tidak berzikir kepada Allah, sehingga berdampak di dalam salat. Salatnya menjadi kacau balau. Maka guru kami, Habib Umar mengatakan, kalau misalkan kita bingung nih, mulai dari mana kita memperbaiki diri kita, maka mulailah dengan salat. Salat Anda perbaiki, tepat waktu, berjamaah, rawatibnya diikuti, dilakukan, qobliyah ba'diyahnya, ditambah dengan salat tahajud, salat duha, semampunya. Diawali dengan salat, maka perlahan maka akan kita memudahkan kita untuk membersihkan diri. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu, ya, dengan wasilahnya salat tanha 'anil fahsya', mencegah dari hal-hal yang fahsya, hal yang tercela, wal munkar dan munkar. Baik. Ini adalah landasan yang sering digunakan, dan ketika Mu'tamar Jatman ataupun Jami' Ahlul Thariqah Al-Mu'tabarah misalkan, ini yang menjadi acuan ataupun standar daripada dalil daripada thariqah adalah surat Al-Jin, yaitu adalah ayat 16-17. Wallaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa naftinahum fihi wa may yu'rid 'an dzikrihi yasluku 'adaban sa'ada. Seandainya mereka istiqamah di atas tarikat jalan Allah,
niscaya kami beri minum mereka dengan air yang melimpah karunia yang banyak. Untuk kami uji mereka di dalamnya, dan barang siapa tidak mau berzikir kepada Tuhannya, niscaya dia menimpakan Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab yang sangat pedih. Nauzubillah. Sahib dan sahibah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga suara saya masih terdengar jelas. Mohon diingatkan kalau suara saya terpotong ataupun kurang jelas, sehingga tidak kehilangan momen di dalam materi yang Al-Fakir sampaikan. Baik. Likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tiap-tiap umat di antara kamu, di antara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan yang namanya syir'ah. Syir'ah adalah peraturan dan juga minhaj adalah metode. Nah, minhaj dan juga syir'ah ini di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian diejawantahkan di dalam sanad yang bersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Mubarak mengatakan al-isnad minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad adalah bagian daripada agama. Seandainya kau tidak punya isnad, tidak punya rantaian sanad yang menyambung kepada Rasulullah dari guru ke guru ke guru ke guru, maka tentu orang akan berbicara seenaknya, semaunya, sesuai dengan nafsu. Tapi berikan berupa hakikat din, hakikat agama, itu adalah at-tauhid as-safi, yaitu adalah tauhid yang murni, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inti kehidupan kita adalah menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tak bukan. Kita sekolah, mondok, menikah, bertransaksi, bermuamalah dan lain sebagainya, tidak lain itu adalah bagian daripada kita kembali kepada hakikatnya din, yaitu adalah mentauhidkan Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini adalah dalil-dalil yang bisa dibaca, ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, Al-Imam Ibnu Qasim Baghdadi di dalam kitab yang dikutip oleh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari mengatakan, والتصوف مبني على الكتاب والسنة كما قال الجنيد علمنا هذا مشيد بالكتاب والسنة وقال أيضا الطريق إلى الله تعالى مسدود على خلقه إلا المقتفنين آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Tamam, clear, jelas kitab dan sunnah. Kalau tariqah tidak mengandung ataupun tidak mengacu, tidak bereferensi ataupun tidak berta'alluq dengan Al-Quran dan sunnah, pasti tarikat itu bermasalah. Baik. Dalam Tabaqatus Sufiyah, Syekh Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain Al-Sulami mengatakan qala Abu Husain la yusalli 'abdu ila Allah illa billah wa muwafaqati habibihi sallallahu alaihi wasallam fi syara'ihi wa man ja'ala tariqa ila al-wusuli fi ghairi ibtida' yadhillu min haitsu yadhunnu annahu muhtad. Ini yang berbahaya ini. Ada orang yang tidak tahu tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, tidak arif billah, tapi kemudian dia mempunyai murid, kemudian mendeklarasikan sebagai seorang mursyid ataupun menjadi seorang muqaddam atau apalah, mendeklarasikan dengan segala bentuk namanya. Tapi dia tidak mengetahui hakikatnya Allah, tidak mengetahui terhadap apa yang menjadi hak-haknya Allah, tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam syariatnya, maka thariqah yang dipimpin oleh orang yang seperti ini tidak akan bisa wusul. Karena pada hakikatnya thariqah itu adalah menghantarkan seorang murid kepada Rasulullah SAW melalui pintu Rasulullah. Pintu Rasulullah adalah satu-satunya pintu untuk wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa wusul melalui jalur lain, maka wusul itu adalah wusul yang khata, yang salah. Hanya pintu Rasulullah SAW jalan satu-satunya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita mengekor kepada guru kita yang sanadnya terus bersambung muttasil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakala. Susahnya kalau orang nggak tahu tapi merasa tahu. Maka dikatakan wa man ja'ala tariqa ila al-wusuli fi ghairi iqtida' yudhil min haitsu yadhunnu annahu muhtadi. Orang yang mengatakan ataupun menjadikan tariqah wusul atau orang yang beranggapan bahwasanya orang itu mampu wusul kepada Allah, sampai kepada Allah dengan tanpa melalui Rasulullah, maka dia adalah orang yang sesat, menyesatkan. Dia merasa
dia itu berada pada rel, padahal dia itu adalah orang yang tergelincir. Baik. Masih berapa menit lagi kita? Baik, kita lanjutkan. Tahapan wusul. Ini adalah disebutkan di dalam kitab yang sama, dikutip oleh Syed Abdullah, dan beliau mengutip daripada Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Tahapan wusul harus melalui proses. Maka dikatakan thariqah adalah manhajul hayah, tidak hanya sekedar sebentar kita ikut thariqah, ikut majlis zikir saja, kemudian setelah itu kita keluar, pindah lagi ke thariqah lain, kemudian kita nggak kerasan, nggak betah, kemudian kita keluar, kemudian kita meninggalkan dan lain sebagainya, itu justru tidak akan sampai kepada usul. Jadi thariqatut thariqah alias thariqah ai hiya manhajul hayah. Madrasah hidup. Kalau kita kuliah S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 ataupun 4 tahun misalkan, atau mungkin lebih cepat lagi. Nah, itu ada waktunya. Tapi kalau thariqah madrasatul hayah seumur hidup, kita mempraktekkan zikir kepada Allah, menetapkan syariatnya Allah, mengikuti syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang teguh kepada Al-Quran yang pertama. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah, sunnah pasti. Yang ketiga kata Syekh Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, memakan makanan yang halal. Jadi bagaimana kalau misalnya kita memakan makanan yang haram? Kalau kita memakan makanan haram, maka jasad kita akan terkontaminasi sejenis virus. Virus berupa makanan yang tidak halal, haram. Sehingga melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, beribadah, berzikir, majelis ilmu, ngaji, berat. Kenapa? Ada something wrong. Ada sesuatu yang salah di dalam tubuh kita. Kita masukkan makanan yang tidak benar. Maka kalau misalnya kita merasa, mungkin kita perlu introspeksi pada diri kita masing-masing. Kalau kita merasa bahwasanya saya mau ngaji kok berat. Saya mau bersedekah kok berat. Saya mau berjamaah berat. Kita cross check. Jangan-jangan ada sesuatu yang masuk dalam tubuh kita tidak halal. Fana'udzubillah. Kemudian tidak menyakiti orang lain. Kenapa dikatakan tidak menyakiti orang lain oleh Syekh Imam Ahsan bin Abdul Atus? Karena orang yang beribadah, bersusah payah, memeras keringat, banting tulang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia menyakiti orang lain, maka tidak ada gunanya. Sebab orang yang disakiti itu akan mendapatkan transferan daripada ibadah kita. Jadi ibadah kita menjadi zong. Kemudian yang kelima, menjauhi segala maksiat. Hadirin sahib-sahibah yang makan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat itu lebih berat daripada melakukan ketaatan. Maka aulia ulama yang wusul kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena banyaknya beribadah, tapi kuatnya beliau-beliau radhiyallahu anhum untuk menjaga diri daripada melakukan kemaksiatan. Menjauhi maksiat lebih berat daripada melaksanakan ketaatan. Jadi ini ada sesuatu yang menjadi tahapan wusul di dalam taubat. Ini adalah menyesali semua dosa-dosa yang pernah dilakukan dan kemudian menggantinya dengan perkara-perkara yang baik, kemudian bertaubat setaubat-taubatnya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat dengan sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan hak-haknya, melaksanakan hak-hak sebagai manusia, sebagai seorang hamba dilakukan. Hakul adam, hakullah. Sahabat Hasan Sa'di menyebutkan di dalam mawaidnya, seseorang yang mengajak orang lain menuju Allah tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, maka hanyalah omong kosong. Fahuwa muda'in, hanya ngaku-ngaku saja. Baik. Dan ini adalah potret ulama thariqah. Ini saya agak cepat karena waktunya sangat terbatas. Baik. Ini adalah kata Syekh Al-Imam Sahibul Madhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, 54 tahun, tapi beliau sudah mampu menjadi seorang mujtahid yang tersohor. Mayoritas ulama ataupun orang Indonesia mazhabnya adalah Syafi'i. Beliau mengatakan, aku berkumpul dengan kaum sufi, maka aku dapat mengambil 2 kalimat hikmah. Waktu bagaikan pedang, jika engkau tak dapat menggunakan dengan baik, ia akan memenggalmu. Jiwamu. Kemudian yang kedua, ketika jiwamu tidak engkau sibukkan dengan perkara baik, maka ia akan menyibukkanmu dengan perkara baik. Maka menjadi orang sibuk untuk dalam rangka menjauhi kemaksiatan, itu akan menyelamatkan dia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala,
dari keharusan thariqah. Sayyid Abdullah jelas mengatakan hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib? Karena adalah bagian daripada ihsan. Sebagaimana dalam hadis Jibril, Islam, iman, ihsan. Ihsan berarti bagian daripada sesuatu yang wajib juga dilaksanakan. Maka ijawantah daripada ihsan adalah thariqah. Untuk mempermudah kita, karena kita dalam proses belajar butuh orang ataupun guru yang membimbing, sehingga kita tidak salah di dalam memahami dan mempraktikkan ihsan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian selanjutnya tasawuf yang kedua ini tadi ini karena ihsan. Kemudian yang kedua alasannya kenapa kok wajib? Tasawuf adalah ilmu yang berfungsi mencari penyakit hati dan kotorannya dan menjelaskan cara menyembuhkan dan obat-obatnya. Kenapa? Karena tadi di dalam ayat Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu semua adalah ketika dia membersihkan hati dari kotoran. Ketika hati itu bersih dari kotoran, maka dia akan mudah untuk menerima anwar, asrar, fadl, minahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi sosok yang mendapatkan Allah nurus samawati wal ardh, mendapatkan nur cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, jawantah daripada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hakikatnya adalah nurnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tasawuf diidentikan dengan keindahan mutlak dan perbaikan moral, melawan hawa nafsu dan dengan memilah perkara baik dan menanggalkan hawa nafsu dari rendahnya syahwat yang dapat melalaikan. Kemudian tasawuf merupakan perwujudan dari akhlak para sahabat, tabi'in dan ulama salaf yang saleh. Maka tidak ada tasawuf itu kecuali itu adalah merupakan ajaran yang bersambung kepada para tabi'in, as-salihin, para sahabat, al-fudala, kan nujum, yang kemudian itu menjadi sebuah metode yang kemudian difahami sebagai metode daripada seorang yang bersuluk. Baik. Tapi yang perlu diketahui, banyak di akhir-akhir ini ketika seseorang itu mengambil suluk thariqah tidak memiliki guru. Gurunya siapa? Katanya gurunya adalah guru gaib. Nah, di dalam thariqah tidak seperti itu. Di dalam thariqah apapun itu dibarengi dengan suhbah, berkumpul dengan guru yang zahir, sehingga tidak kemudian tergelincir hingga kemudian akhirnya menjadi orang yang sesat menyesatkan. Ini adalah bagian daripada irsyad asy-syaikh ilal murid. Seorang syekh membimbing pada muridnya mencari bimbingan daripada syekhnya. Dan kemudian alasan yang kenapa thariqah itu adalah wajib, kata Sayyid Abdullah, suluk dalam thariqah dapat menerangi basirah mata hati, mengangkat derajatnya dengan hasrat kuatnya hingga tiada tempat bersandar kecuali Allah. Jadi menghilangkan ketergantungan, kecanduan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah alasan yang keenam dari Sayyid Abdullah bin Mahmud al-Ghumari. Dan yang ketujuh alasannya adalah menempuh jalan thariqah melalui jalan mursyid yang arifillah dapat mengeluarkan daripada kecerobohan, sehingga memudahkan sang murid untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala, usul menjadi al-arif billah. Dan yang terakhir adalah bersungguh-sungguh dalam suluk thariqah di alam perbanyak berzikir kepada Allah dan meminta pertolongan lewat pengabdian ataupun khidmah kepada sang mursyid. Baik, hadirin yang Subhanahu wa taala, ini ziyadatul ilmi ini adalah tambahan sedikit yang disebutkan oleh Sayyid Abdullah bin Muhammad al-Ghumari. Ini bisa dibaca sendiri oleh para hadirin, dan slide-nya udah saya bagikan ke panitia, nanti bisa minta ke panitia kalau yang menginginkan. Ini adalah adab-adab yang dituliskan ketika kita memang memantapkan hati untuk mengambil thariqah, yaitu adalah adab seorang murid pada Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab murid kepada baginda Rasulullah, senantiasa mengikuti Rasulullah, memuliakan sahabat, dzurriyyah dan juga orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah, para ulama termasuk di dalamnya. Adab seorang murid dengan syekhnya. Nah, di antara adab-adabnya itu adalah dia tidak kemudian melancang, su'ul adab kepada syekhnya, bahkan kemudian meminta sesuatu yang belum pada waktunya untuk diberikan, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian ada adab seorang murid dengan ikhwan thariqah, sesama ahlu thariqah itu tidak boleh cuek,
harus yang namanya saling menghormati. Ini adalah yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah di dalam kitab Husnul Talatuf fi bayani wujubi at-tasawuf. Baik, berbaur ketika sakit, temannya ditengok, harus tengok, yang bodoh diajari. Jadi saling menguatkan satu sama lain. Al-muslimu al-muslim kalbunyan yashuddu ba'dhu ba'dha. Muslim dengan muslim yang lain adalah seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Baik, ada seorang murid terhadap sesama kaum muslimin, menghormati, menjaga harga dirinya, mengedepankan kejujuran, tawadhu, kemudian tidak merugikan kepada orang lain. Ini adalah bagian daripada thariqah. Kemudian ini adalah pondasi thariqah, takwa dalam keadaan sepi dan ramai, mengikuti sunnah dalam perkataan dan perbuatan, berpaling dari makhluk, tidak peduli mereka menerima atau meninggalkan, intinya karena Allah. Kemudian yang keempat, ridho atas pemberian Allah, sedikit atau banyak. Yang kelima, senantiasa mengembalikan urusan pada Allah, susah atau bahagia. Pondasi 5 itu tadi, itu ada yang menguatkan alias bertumpu pada 5 pondasi yang lain, yaitu adalah himmah ali. Himmah ali ya, semangat yang tinggi. Kemudian at-tajannub 'anil muharramat, menghindari hal-hal yang haram. Kemudian ikhlas fil khidmah, berkhidmah, melayani terhadap sesama orang muslimin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini adalah jawantah daripada khidmah. Khidmah itu bukan berarti kita berarti orang yang lebih rendah daripada yang kita khidmai. Bukan, khidmah itu adalah jawantah bahwasanya kita itu adalah seorang hamba dan menghindarkan diri kita daripada sifat sombong takabur. Biar tidak termasuk bagian daripada ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Tidak termasuk daripada bala tentara iblis. Tekad yang kuat tentu azam yang kuat, kemudian mengagungkan nikmat. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita agungkan, kita syukuri, kita terima, kita nikmati. Maka la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Baik. Ketika seorang sudah pada posisi orang yang salik dengan konsisten, istiqamah di dalam jalan thariqah sesuai dengan ajaran daripada guru-gurunya yang itu muttasil pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hasilnya adalah orang yang ahli tasawuf akan memiliki akhlak mulia. Maka itulah yang menjadi tujuan di mana Rasulullah didatangkan, diutus kepada manusia ataupun hamba. Innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ma min syai'in fil mizani afqal min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan neraca timbangan kelak kecuali itu adalah husnul khuluq, yaitu adalah budi pekerti yang mulia. Ini adalah perkataan daripada Syekh Abu Bakar Tani mengatakan tasawuf adalah akhlak. Kalau ada orang mampu menghantarkan seseorang untuk berakhlak mulia, maka sesungguhnya orang yang menghantarkan itu adalah orang yang menambah derajat di dalam tasawuf. Baik. Terakhir, Syekh Ibnu Athaillah sekali berkata, akhlak para aulia yang kemudian membersihkan hatinya hingga akhirnya dia menjadi seorang yang dekat dengan Allah, kekasihnya Allah, itu adalah tulus jiwanya, murah hatinya, dan berbaik sangka husnudzon ma'a ibadillah, pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu adalah yang bisa saya sampaikan. Terus ada pertanyaan, benarkah thariqah ada yang bermasalah? Ya benar, ada yang bermasalah. Yaitu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak memiliki sanad yang muttasil kepada Rasulullah, dan kemudian gurunya juga tidak jelas. Baik, ini sudah kurang lebih hampir 1 jam waktunya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Semoga kalau ada yang bertanya, silahkan. Terima kasih kepada pemateri kita. Alhamdulillah materinya sangat hebat sekali, menambah pengetahuan kita tentang kenapa kita harus berthariqah. Mungkin kita langsung buka pertanyaan, sesi tanya jawab. Bagi yang berada di Zoom bisa langsung dituliskan di komentar, sedangkan yang berada di lokasi acara di MBCNU Klojen bisa langsung mengacungkan tangan dan bertanya. Nah, monggo
Tiga penanya. Mungkin saya mau bertanya. Halo, Assalamualaikum. Monggo Waalaikumsalam. sebutkan nama dan asalnya. Yang mau bertanya tadi. Saya mau bertanya tentang budi pekerti yang baik yang disampaikan oleh pemateri tadi. Bahwasannya orang yang tinggi derajatnya di sini adalah orang yang berbudi pekerti yang baik. Sedangkan yang tinggi derajatnya di situ yang dijelaskan tadi oleh pemateri ada di surga. Lah, lantas gimana dengan amal kita? Apakah amal kita ini menjadi jaminan untuk masuk surga ataukah gimana? Mungkin itu dari saya. Oh iya, mohon maaf, nama saya Muhammad Sofiullah. Saya dari Desa Roropule, Kejayan, Pasuruan, Universitas Yudharta Basuran. Mungkin itu pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insya Allah sudah ada 3 pertanyaan. Ya. Di komentar itu ada berapa, Isan? Ada 3 ditambah 1. Yang pertama yaitu tentang orang yang tinggi derajatnya adalah orang yang budi pekerti yang baik. Terus ketika orang yang memiliki budi pekerti yang masuk surga. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama ini bisa langsung jawab oleh Ustadz Izul Muta. Pada Ustadz Izul Muta, silahkan. Baik, Thayyib. Terima kasih jazakumullah khairan wa ahsan, moderator yang dimakan Allah SWT yang menemani dari awal sampai akhir. Ini pertanyaan yang luar biasa, apresiasi pada Sa'il ataupun penanya. Apakah kemudian akhlak yang mulia itu kemudian mampu menjamin dia untuk kemudian masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala? Baik, Thayyib. Sahib dan sahibah matan Universitas Negeri Malang dan juga semua partisipan yang hadir, ini adalah sesuatu yang lumrah dan sudah diketahui secara umum bahwasanya sebenarnya amal kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa kemudian menjamin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya orang masuk ke dalam surganya Allah itu adalah bi mahdi fadlillah wa minnati, dengan lantaran karunia dan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu kemudian beramal, itu adalah bentuk daripada ubudiyah, bentuk daripada kehambaan dia, butuh pada zat yang transendental, yang tidak bisa digantikan oleh siapapun dan hanya satu, itu adalah zat yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa. Kalau misalkan seorang beretika, berakhlak mulia, bersih hatinya, kemudian beramal saleh dengan banyak beramal saleh, baca Quran, qiyamul lail, saum, dan lain sebagainya, itu adalah merupakan hal yang bisa terjadi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada disebut dengan hidayah. Hidayah melakukan kebajikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, innaha la yuflihul mi'ad. Ketika seseorang itu beramal saleh, beramal saleh, maka dia akan mendapatkan surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Orang-orang yang beriman, beramal saleh, maka dia akan mendapatkan surga, jannatun tajri. Surga yang bawahnya itu ada air yang mengalir. Akan tetapi itu adalah hakikatnya adalah merupakan masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memasukkan hambanya dengan fadl dan minahnya, anugerah dan karunia-Nya, bukan karena amalnya, akan tetapi Allah tidak akan pernah mengingkari janji ketika seorang hamba itu beriman, beramal saleh, maka Allah akan memberikan pahalanya. Pahalanya berupa surga.
Meskipun demikian, itu tidak akan memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan seorang hamba gara-gara amalnya. Ini yang disebut dengan ilmu kalam, ilmu at-tauhid, fiqhul kubra, ilmu teologi. Maka ada namanya sifat jaiznya Allah yang disebut dengan fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah Subhanahu wa taala sah-sah saja melaksanakan apa yang dikehendaki olehnya ataupun meninggalkan apa yang dikehendaki oleh. Maka kalau misalkan Allah berkehendak, seandainya Allah berkehendak, wallah alam kita nggak tahu. Ada orang yang ahli ibadah, al-abidin, alladzina lam ya'sillaha wal tarfata ainin. Dia adalah seorang yang ahli ibadah, tidak bermaksiat meskipun untuk satu kedipan mata sekalipun. Allah sah-sah saja kok memasukkan dia ke dalam neraka kalau Allah berkehendak. Tapi Allah kan memiliki sifat-sifat yang tidak, kemudian sifat-sifat yang tidak menurunkan kemuliaan keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rahman Rahim. Maka Allah secara zatnya beliau dia tidak kemudian terpaksa tidak memasukkan surga. Tapi hakikatnya surga orang yang dimasukkan ke dalamnya adalah karena adalah fadl dan juga minahnya Allah, bukan karena amalnya Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak cerita tentang ini. Ada seorang yang ahli ibadah 500 tahun disebutkan dalam sebuah kitab, kalau nggak salah namanya kitabnya adalah di dalam kitab Risatul Mu'awanah. Kalau nggak di Al-Usri ya. Ini kitab-kitab ini biasa sering dibaca di pesantren salaf ini. Ada orang yang beribadah kurang lebih 500 tahun, dia tidak kemudian bersosialisasi, meninggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala beribadah. Kemudian singkat cerita, dalam cerita itu kemudian disebutkan, apakah kamu ditanya oleh Allah, apakah kamu ingin masuk surga? Ya, ya Allah. Pakai apa? Dengan amalku. Berapa amal kamu? 500 tahun aku beribadah kepadamu. Kemudian ditimbang amal ibadah 500 tahun itu dengan nikmat yang diberikan oleh Allah satu saja, itu adalah nikmat melihat. Nikmat melihat. Mata yang melihat. Maka tidak bisa mengimbangi nikmat itu yang diberikan oleh Allah dengan amal ibadah selama sekian ratus tahun. Pada hakikatnya kita beribadah itu tidak lepas daripada anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwasanya orang yang merasa dia jauh dari Allah dan Allah tidak mendengarkannya ketika dia tidak beribadah, itu adalah termasuk alamat daripada orang yang tertipu. Jadi bagaimanapun keadaan kita harus tetap berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa kita mendekat kepada Allah. Tidak putus asa dengan dosa yang kita lakukan, tetap taubat, beribadah, beramal baik, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun juga tidak kemudian kita merasa bangga ketika bisa beramal, bisa berjamaah, bisa hafal Quran, bisa hafal hadis, bisa ilmu macam-macam. Tidak menjadi bangga. Itu adalah bentuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah seorang hamba yang tidak punya daya upaya kecuali atas kehendak Allah. La haula wala quwwata illa billah. La malja'a wala manja minka illa ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apa lagi Mas moderator? Mengapa kaula muda takut untuk berthariqah? Bagaimana cara mengenalkan dan memahamkan bagaimana kita memilih thariqah yang cocok untuk kita. Jadi intinya mengapa kaula muda itu takut berthariqah dan bagaimana cara mengenalkannya kepada kaula muda. Mungkin itu. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua. Jazakumullah khairan wa ahsan. Terima kasih banyak atas pertanyaan daripada penanya. Semoga penanya diberikan suaranya. Itu bisa di-unmute mungkin yang bisa di-unmute mungkin. Oke. Baik. Pertanyaan itu kenapa orang-orang muda, remaja, milenial ini kemudian merasa khawatir, takut dengan yang namanya untuk bertarikat. Ada banyak faktor. Faktor pertama yang paling lumrah di dalam mindsetnya anak-anak muda adalah ketika dia bertarikat, maka dia susah untuk bebas. Dia harus mengamalkan zikir sekian. Dia harus melakukan ini. Nggak bisa gaul ibaratnya, seperti itu. Padahal itu ada perspektif mindset yang tidak benar. Thariqah itu tidak kemudian melarang seseorang itu untuk bergaul
bebas dengan siapapun. Akan tetapi membatasi pergaulan itu sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu adalah thariqah. Jadi ketakutan itu yang kemudian menjadikan, saya masih muda kok, kenapa saya nggak berthariqat nanti aja ketika usia 40, misalkan seperti itu, atau usia senja. Karena pikirannya, mindsetnya khawatir kalau misalkan dia tidak bisa kemudian produktif, atau tidak bisa kemudian dia menjadi orang yang gaul. Padahal ini saya kasih tahu dan kisah contoh. Sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tahukah kawan-kawan, teman-teman sahabat, sahibah. Sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib. Tahukah beliau-beliau itu usianya sama Rasulullah itu tua mana? Usianya itu lebih sepuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apalagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu usianya dalam sebuah riwayat, ini tentu ada kemungkinan khilaf. 2 tahun lebih muda daripada Sayyidina Rasulullah. Sayyidina Umar kurang lebih 3 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Sayyidina Utsman jauh lebih muda lagi. Sayyidina Ali bahkan lebih jauh dari Rasulullah usianya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sahabat-sahabat yang ada di kanan kirinya banyak yang masih muda-muda kok. Lalu kenapa kita bingung? Nyatanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karirnya tetap melejit, tetap berjalan normal. Apa kita tidak ingat cerita daripada sahabat Anas bin Malik? Ketika usia 10 tahun, beliau sudah diikutkan thariqah bersama dengan Rasulullah, alias dititipkan kepada Rasulullah. Kalau orang sekarang ibunya dipondokkan, ayo mondok. Ummu Sulaim ibunya, usia 10 tahun membawa sahabat Anas bin Malik pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini biar berkhidmah kepada kamu, jadi santri engkau. Akhirnya mengikuti thariqahnya Rasulullah, yaitu adalah thariqah berupa manhaj an-nubuwah. Thariqahnya apa? Ya syariatnya Rasulullah. Berzikir, melaksanakan syariat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Usia 10 tahun. 10 tahun itu, kalau misalnya sekarang sekolah, 10 tahun itu berarti masih SD. Masih SD kelas 4, kurang lebih. Ya, kalau misalnya kelas 6 masuk kelas 1 SD, berarti kalau 10 tahun dia masih kelas 4 SD, sudah diikutkan thariqah. Dan Rasulullah menerimanya. Belum lagi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari seorang pengusaha kemudian ikut thariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi seorang sahabat ahlu sufah bersama dengan Sayyidina Anas bin Malik tadi. Ikut Rasulullah, ditinggalkan yang namanya usaha yang melalaikan tadi, ikut pada Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lebih-lebih, yang merupakan kepanjangan daripada sanad thariqah, kebanyakan itu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau enggak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Biasanya 2 itu yang banyak tersebar, khususnya di Indonesia ini. Maka jangan khawatir kalau misalnya kita mengambil thariqah di sejak dini, kemudian kita tidak bisa bebas untuk bergaul. Tidak, hanya membatasi sesuai dengan aturan main. Kita juga nggak tahu kapan kita akan wafat, dan semua akan wafat pada waktunya. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa kita tunda, nggak bisa kita majukan kalau kita sudah dapat jatah ajalnya kapan. Kita mau lari dari kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lari kemanapun dari mati akan mengejar kalian dan akan menemui kalian dan mati juga. Dan kalian akan kemudian dikembalikan kepada amil ghaib syahadah, kembalikan kepada Allah, dan kemudian dibalas sesuai dengan apa yang kalian perbuat di dunia. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap mempersiapkan itu? Apakah kita sudah menyambungkan sanad kita kepada orang-orang yang arif billah, yang ma'arif kepada Allah, yang kemudian mampu membimbing kita tidak hanya di dunia tapi juga nanti fil barzakh hatta al-qiyamah, hingga akhirnya kita dihantarkan bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu pertanyaan yang bisa dijawab di hati masing-masing. Jadi ini adalah pilihan yang merupakan anugerah pada hakikatnya. Karena dengan kemudian adanya seminar ini, apakah kemudian akan berminat dengan thariqah semuanya? Tidak bisa. Anal qasim wallahul hadi. Kata Rasulullah, saya adalah orang yang membagi, saya orang menyampaikan. Terus kemudian kalau misalkan dia itu mendapatkan hidayah atau enggak, itu Allah urusannya.
Kita mengadakan seminar kayak gini, Matan Universitas Negeri Malang mengadakan ini, ikhtiar. Ini sudah mendapatkan pahala. Pesertanya nanti berminat atau enggak, kita tawakkaltu 'ala Allah, tawakkalna 'ala Allah. Untuk La haula wala suaranya quwwata illa billah. putus-putus pemateri. Ngapunten. Oh, suaranya putus-putus ya? Suaranya putus-putus Ustaz. Mungkin sinyal panjenengan mungkin. Tapi Nggih. di sini jelas. Oh, Di sini berarti jelas. Di sini jelas. Di sini jelas. yang putus-putus berarti sinyalnya yang putus-putus, berarti sinyal yang merasa putus-putus sinyalnya nggak baik. Ini banyak yang jelas ya? Nggih Ustaz. Oke, Ustaz. Jelas. Mungkin yang putus-putus itu mencari lokasi yang agak terbuka, yang putus-putus. Karena teman-teman yang lain jelas. Ini sinyal saya di sini juga kelihatan warnanya hijau juga, artinya tidak merah. Insya Allah ini jelas berarti. Begitu. Baik. Terus kemudian bagaimana kita memilih thariqah yang baik dan cocok buat kita? Thariqah itu adalah bagaikan masyrab. Seperti halnya kita menuju ke dealer mobil. Kita memiliki mobil impian masing-masing. Ada yang suka mobil terbitan ataupun buatan daripada Yamaha. Ada yang buatan Toyota, ada yang buatan Honda, ada juga Hyundai, dan lain sebagainya. Itu adalah merek-merek pabrik. Akhirnya yang menjadi tujuan kita adalah bisa naik mobil itu kan. Dan segera mungkin kita mendapatkan mobil itu kalau kita mampu beli. Kalau kita mampu masuk ke dalam thariqah berarti kita sudah masuk di dalam mobil itu. Kalau kita tidak masuk atau belum masuk thariqah, kita ibaratnya masih lihat dealer-dealer itu. Hanya lihat-lihat. Belum membeli apalagi naik. Nah, kalau di dalam thariqah, kalau sudah bergabung dengan thariqah atau misalkan baiat dengan caranya masing-masing, dalam thariqah biasanya ada baiat dengan cara yang masing-masing. Itu kemudian itu ibaratnya kita sudah masuk ke dalam dealer, kita ngambil mobil dan kita masuk ke dalam mobil, kita berangkat. Nah, pertanyaannya, apakah setiap manusia yang ada di bumi, setiap manusia yang ada di Indonesia, setiap manusia di wilayah kita, itu semuanya mampu beli mobil? Tidak semuanya. Tidak semuanya kan? Sama di dalam thariqah. Apakah semuanya akan mampu kemudian memiliki kendaraan sendiri-sendiri? Jawabannya adalah tidak. Manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai hari kiamat, sekian berapa miliar, berapa triliun, nggak tahu. Banyak sekali. Di antara manusia-manusia yang banyak itu dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, itu ada orang yang diberikan kelebihan Allah untuk membeli mobil-mobil itu. Itulah para imam-imam thariqah. Imam Syadzili mampu memberi mobil. Imam Abdul Qadir Al-Jailani mampu membeli mobil. Imam Naqsyabandi mampu membeli mobil. Imam Asy-Syatari mampu membeli mobil. Imam Al-Badawi mampu membeli mobil. Beliau membeli mobil karena diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk mengangkut dirinya. Nah, karena beliau ini istimewa. Ketika kita beli mobil, kan nggak cuma satu kursi. Kursi itu ada banyak. Bahkan ada yang nggak cuma beli mobil, belinya adalah bis. Nah, bis itu kemudian mampu menampung banyak orang. Karena beliau mampu membeli bis, maka dia mengajak orang-orang untuk masuk ke bis. Ya udah, masuk aja gratis. Ini bis saya. Nah, kita adalah nunut di dalam bis itu. Nunut di dalam paketan itu, di dalam bis yang sudah dimiliki oleh para imam-imam thariqah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang kemudian menjadi driver kita. Kita naik numpang dengan prosedur yang diatur sesuai dengan thariqah itu. Ketika kita numpang di dalam bis, kira-kira kita ditanya tiket atau tidak? Ditanya tiketnya. Kalaupun nggak ditanya tiketnya, ditanya siapa yang nyuruh masuk ke bis. Oh, yang nyuruh yang punya. Selesai. Nah, thariqah ibaratnya, mudahnya adalah seperti itu. Kita nggak bisa beli mobil, nggak bisa beli bis, maka kita nunut pada orang yang memiliki bis. Dan secepat mungkin kita berangkat dan masuk dalam bis itu, maka insya Allah akan segera cepat menuju ke tempat tujuan. Tapi masuk aja belum, gimana kita bisa sampai? Oh ya udah, kalau begitu saya karena merasa saya adalah ahli Quran, ahli ilmu hadis, ahli ilmu agama, saya berangkat sendiri saja. Ya tafadhol. Berjalan sendiri, jalan kaki.
Kira-kira kalau naik mobil, naik bis dengan jalan kaki lebih cepat mana? Mobil sama Cepat. bis. Mobil dan bis, dan juga yang lebih penting adalah drivernya sudah tahu lokasi. Kalau kita berangkat sendiri jalan kaki, nggak pakai mobil, nggak pakai bis, dan nggak tahu lokasinya, maka sampainya akan lama sekali, bahkan kemungkinan untuk tersesat sangat besar. Maka disitulah kita penting untuk mengikatkan diri kita agar kita tersambung sehingga kita bisa masuk ke dalam rombongan kereta ataupun bis atau mobil daripada ulama-ulama yang mu'tabarah, yang kita sebut sebagai waliyun min awliyaillah, yang kemudian membantu kita. Kita itu butuh syafaat, butuh bantuan. Kira-kira seperti itu. Maka kita masuk. Kecuali kalau sudah menjadi, saya sudah menjadi tarafnya seperti Syekh Abdul Hasan Syadzili, saya sudah wusul kepada Allah, silahkan bisa membuat tarikah baru. Tapi kalau levelnya hanya sebatas orang-orang yang masih ya level-level orang yang sekarang ini, ya sepertinya susah untuk mencapai makom yang seperti dicapai oleh para masyayikh tarikah. Yang paling cocok untuk tarikah itu apa? Yang paling cocok adalah yang paling engkau merasa yakin dan engkau merasa nyaman di tarikah itu. Yang jelas, yang penting dalam tarikah dilihat gurunya siapa, sanadnya siapa. Kemudian di dalam tarikah itu mu'tabar atau tidak. Kemudian di dalam tarikah itu memiliki ajaran-ajaran yang tidak menyimpang. Nah, itu ada di dalam slide yang saya bagikan sebenarnya tadi di bagian akhir, tapi nggak saya terangkan karena waktunya habis. Nanti bisa dibaca sendiri di dalam slide-nya, nanti minta ke panitia slide yang tadi saya presentasikan. Jadi ada thariqah mu'tabarah, ada yang ghairu mu'tabarah. Dan ini perlu berhati-hati dengan thariqah yang ghairu mu'tabarah ini. Di akhir zaman banyak thariqah yang ghairu mu'tabarah ini. Nggak punya guru, bertemu di mimpi, ketemu sama malaikat Jibril, bahkan ketemu sama Allah. Allah. Ini adalah sesuatu yang muskilah, sesuatu yang menjanggalkan. Akhirnya mendeklarasikan, saya adalah seorang mursyid, saya seorang wali, saya seorang malaikat Jibril. Masya Allah. Na'udzubillah. Ini nama talbisul iblis. Nah, maka kita berhati-hati dari hal ini. Maka tanya, "Fangzuru aman ta'khudhu dinakum." Ya. Lihatlah al-isnad ad-din, fangzuru aman ta'khudhu dinakum. Jadi sanad itu daripada agama, maka lihatlah dari mana sanad itu kau ambil, agamamu diambil dari siapa. Jangan sampai kemudian kita main, karena saya ini adalah pengen yang unik-unik, yang aneh-aneh, kemudian akhirnya mengikuti thariqah yang bermutabarrah. Fa na'udzubillah, subhanallah. Jadi jawabannya adalah cari yang thariqah yang engkau yakini dan paling cocok dengan kau. Buat kau yang membuat antum nyaman dan kemudian yakin dengan silsilah dan juga keilmuan daripada thariqah itu mutasil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kalau misalkan seperti itu bisa dilihat di komunitas-komunitas tarikat. Ya, bertanya kepada orang yang di komunitas tarikat, ya teman-teman matan ini kan mahasiswa ahli tariqah An-Nahdiyah. Insya Allah akan tahu maksudnya siapa tariqah apa saja yang mu'tabar ataupun tidak. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Selanjutnya ada lagi Mas moderator? Karena ngapunten Ustadz, karena waktunya terbatas, bagi penanya yang belum dijawab bisa langsung japri atau bisa langsung menghubungi ke Ustadz Izul Muta. Semoga nanti yang belum terjawab bisa langsung menghubungi beliau dan bisa terpuaskan atas jawaban beliau. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah bahwa tasawuf itu intinya adalah untuk membersihkan hati. Dan jangan lupa bahwa dalam bertasawuf juga harus kita bersyariah, yaitu mengikuti menjalankan sholat. Karena kita tahu bahwa ilmu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ilmu syariah, ilmu fikih untuk supaya ibadah kita benar. Yang kedua ilmu akidah atau supaya akidah kita benar. Yang ketiga ini adalah ilmu tasawuf supaya kita bisa membersihkan hati. Jadi kita wajib untuk mempelajari 3 ilmu tersebut. Dan yang terakhir ini
bagaimana seorang salik itu bisa usul itu, yang pertama itu harus berpegang teguh pada Al-Quran. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, memakan makanan halal. Nah ini yang paling penting, memakan makanan halal, tidak boleh gosop. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Yang kelima, menjauhi segala maksiat lebih berat. Menjauhi segala maksiat, karena menjauhi maksiat itu lebih berat daripada melakukan ketaatan. Yang keenam itu taubat. Dan yang paling terakhir saya mengutip perkataannya dari Kiai Haji Muhammad Baidowi Muslih. Beliau merupakan Rais Suriah. Beliau merupakan ketua MUI dari Kota Malang. Beliau mengatakan bahwa ilmu thariqah itu memang tua, tapi pengikutnya mboten harus sing tua-tua. Jadi memang thariqah itu ilmunya tua, tapi pengikutnya tidak harus yang tua-tua. Jadi bagi sahib-sahibah matan ini, kalau mau baiat thariqah sangat dianjurkan sekali. Ya, mungkin dari panitia mengucapkan banyak beribu terima kasih kepada pemateri Ustadz Izul Muta, dan ini ada salam dari Gus Ilmi Gasek, pondok pesantrennya Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, mungkin terima kasih atas ilmunya kepada Ustadz Izul Muta. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC. Kami sampaikan sebesar-besarnya kepada moderator, dan juga terima kasih kepada pemateri kita Al-Ustadz Izul Muta yang telah menyampaikan materi tentang buku ini, Kenapa Harus Berthariqah. Semoga apa-apa yang disampaikan tadi semuanya dapat memberikan kita kekuatan, dapat memberikan kita keyakinan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Selanjutnya memasuki acara yang keenam, yaitu penyerahan cenderamata secara online. Di sini keterangannya secara online kepada Al-Ustadz Izul Muta dari panitia. Kami persilahkan untuk memberikan cenderamata. Oke. Berikut adalah cenderamata karya tangan dari panitia Matan UM yang diberikan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Izul Muta, yang insya Allah nanti akan dikirim bentuknya, namun ini hanya simbolis online. Terima kasih sebanyak-banyaknya kami sampaikan kepada Al-Ustadz yang telah memberikan kita banyak ilmunya. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada panitia dan juga Al-Ustadz Izul Muta. Syukran jazilan, barakallahu. Yang selanjutnya yaitu acara yang ketujuh, yakni closing statement atau statement penutup yang akan disampaikan oleh alumni dari Matan UM yang sekarang menjabat sebagai Ketua PC Matan Kota Malang. Kepada Sohib Mas Salas, kami persilahkan waktu dan tempat untuk memberikan closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar, karena saya tidak menggunakan headset, jadi semoga saja terdengar. Yang saya hormati dawuh-dawuhnya, yakni beliau Ustadz Muhammad Izul Muta LCSAI. Semoga beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah Muhammad SAW. Saya tidak akan panjang lebar di dalam memberikan closing statement ini. Saya cukup mengapresiasi
kinerja dari teman-teman atau sohib-sohibah matan Universitas Negeri Malang karena berhasil menyelenggarakan acara yang penuh dengan kemanfaatan dan keberkahan ini, baik dalam segi ilmu ataupun yang lainnya. Pesan saya hanya singkat kepada sohib-sohibah matan, khususnya matan UM, bahwa kita sebagai mahasiswa jangan takut untuk bertorikoh. Karena jika kita terbuka, jika kita jujur-jujuran gitu ya, jujur-jujuran bahwa kita ini memang adalah manusia-manusia yang penuh dosa, banyak kotornya. Lah oleh karena itu, kita masuk matan ini dalam rangka untuk membersihkan hati. Maka ya jangan sampai kita ini takut dengan yang namanya thariqah, sama seperti yang disampaikan oleh beliau Ustadz Izul Muto tadi. Kiranya hanya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan karena waktu yang sangat terbatas dan mendekati maghrib. Jadi saya mohon maaf apabila hanya menyambut dengan sepatah dua kata. Semoga penuh makna dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Saya terus Ustadz Izul Muto. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan yang berkenan mengisi materi pada sore hari ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan acara yang terakhir yakni doa serta penutup, yang mana dalam hal ini doa akan dibawakan oleh Al Ustadz Izul Muto, dan kami mohon kepada Al Ustadz untuk berkenan memimpin doa penutup pada acara bedah buku kali ini. Ustadz Izul Muto, kami persilahkan. Wah, ini seharusnya yang doa ini tadi Gus Muhammad Salas ini. Baik. Monggo Ustadz, panjenengan mawon pun. Baik. Tanpa merasa hormat, mari kita bersama-sama berdoa, menengadahkan tangan kita pada Yang Maha Kuasa. Semoga hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk bagian daripada orang-orang yang mampu menjalankan jalan ketuhanan bersama dengan guru-guru kita dengan salat yang mutas kepada Rasulullah SAW, dan semoga kita ketika wafat sudah mendapatkan yang namanya guru mursyid yang mampu membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya kita bisa selamat dan juga bisa berkumpul dengan guru-guru kita, dengan bersama dengan para masyayikh kita, dengan keluarga kita, aulia ulama syuhada sholihin, tentunya bersama dengan panutan tujuan kita Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa ala kuntum salihah wa ala ma nabi aslafuna wa rijaluna abana salahun ala ma yuhibbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbana maulana ma'bud. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan zakiran hamdan syakiran hamdan yu'ti ni'amah wa yakfi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min ahwali wal afat wa taqabbal biha jami'a hajat wa tahidna biha jami'a sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat balluna biha aqsal ghayat min jami'a khairati fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma ya Allah ya muyassara kulli 'asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya mamana kulli makhir wa ya mughniya kulli faqir yassir 'alaina kulli 'asir fa inna tasyirul 'asri 'alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta 'alimun biha wa basirun khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir muradana bi fadlika al-wasi'. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana faqbil ma'dhiratana wa ta'lamu ma fi nafsina faghfir lana dhunubana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'alana ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasan yash'an sahla. Allahumma ya Allah, Allahumma barik fi hadzal mujtama' al-mubarak ya Allah. Wa jami'al muhadirin والمستمعين وجميع أهل بيتهم وجميع من تسب إليهم وجميع جدراتي وجميع من شفقت عليه قلوبهم. اللهم يا الله اللهم اجعلنا وإياهم من العلم والخير ومن أهل القرآن الكريم من محب القرآن الكريم من حفاظ القرآن الكريم من عالم القرآن الكريم من فاهم القرآن الكريم من مستمع شفاعة القرآن الكريم ومن مستمع شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعلنا وإياهم من العلم واجعلنا وإياهم من العبادة والصلاة والجماعة والاستقامة والمجاهدة والقرآن والسنة والجماعة والطريقة المعتبرة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعنا مرحوما جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukran jazilan kepada semuanya, panitia dan juga yang memangku kepentingan daripada matan dan juga pesertanya ini. Saya mohon maaf apabila ada salah ucap, sikap ataupun sifat semuanya. Terima kasih tadi ada Gus Salas dan juga Gus Nurul Ilmi Badutulja. Ini guru saya ini dulu pas aku di pelosok. Dan juga para hadirin semuanya di sini, semuanya jika saya mendoakan semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Hadinallahu iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al-Ustadz Izul Muto dan juga kepada Sohib Salas. Sebelumnya, sebelum acara berakhir, diimbau kepada seluruh peserta untuk sebelum on cam terlebih dahulu dan sebelum berakhir kita akan foto bersama. Sebelum itu saya selaku MC di sini akan menutup, selaku Muqassimul Autad dan pembawa acara akan menutup acara ini. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan juga tutur kata yang kurang berkenan di hati para sahib dan sahibah sekalian, partisipan di baik itu online atau offline di tempat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yakni foto bersama. Kepada seluruh peserta online dipersilahkan untuk on cam dan juga peserta offline dipersilahkan untuk maju ke depan. Kita bersama-sama foto bareng peserta. Monggo seluruh peserta online untuk on cam. Monggo, masih ada beberapa yang belum menghidupkan kamera. Menghidupkan kamera. Ini sudah adzan maghrib. Kenapa? Untuk segera menghidupkan kamera. Kamera ya apa, Mas? Murni ini kita. Enggak ngerti. Ampun, ngeten mawon. Gak iso. Sudah, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin, seluruh partisipan sahib dan sahibah menghadiri acara sore hari ini di acara bedah buku, kepada dan juga khususnya kepada pemateri kita Al Ustadz Izul Muto yang telah meluangkan waktu.
Terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat. Alhamdulillah bi khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi